Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin udah ngantuk-ngantuk nih. Nah, Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam sore Ibu. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. sore. Oke. Nah, hari Selamat ini sore, Ibu. oke baik. Hari ini kita ada untuk materi pertemuan ke-12 yaitu penilaian saham dan obligasi. Jadi kemarin adik sebenarnya udah bisa baca laporan keuangan. Nah, ini adalah next step lagi di mana kita bisa nilai apakah saham ini oke ataupun tidak atau dengan obligasi ini kita investasi apakah ini dapat menguntungkan kita atau malah tidak. Jadi kita banyak sebenarnya kalau kita mau investasi itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi di sini kita fokus untuk financial management untuk di perusahaan ataupun dengan diri kita sendiri kalau misalkan kita mau invest. Nah, untuk penilaian saham sendiri, wah ini panjang ya. Sebenarnya sederhananya penilaian saham ini sistem penilaian untuk menentukan memperkirakan nilai dari suatu saham. Nah, adik-adik kan kalau lihat kalau buka aplikasi persahaman, kalau memang ada adik-adik punya bank nih, di beberapa bank aja udah buka untuk beli saham, beli obligasi gitu ya. Adik-adik bisa cek gitu ya di bank tersebut. Mungkin ada yang punya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, mereka punya untuk eh, saham maupun obligasi tersebut ada aplikasinya, maupun pembelian emas dan sebagainya. Nah, secara teoritis dia tuh ada yang menentukan untuk bagaimana berapa harga dari suatu saham perusahaan ini, gitu ya. Jadi harga pasar yang di masa itu, gitu ya. Misalkan hari ini, nah harganya misalkan per saham itu kalau kita beli itu biasanya satu lot adik-adik, yaitu 100 lembar saham. Jadi misalkan sahamnya harganya 400 gitu ya. Berarti kita belinya 4.000. 4.000 ya. Misalkan seperti itu. Itu 4.000 satu lotnya. Nah, itu di masa yang akan datang itu potensial naik enggak? Atau kita mendapatkan dividen. Dividen itu keuntungan dari suatu perusahaan ini. Apakah mereka itu rajin membagikan dividen? Apakah juga mereka itu potensial untuk naik gitu ya? Banyak sekarang yang memang menghindari harga yang sudah terlampau tinggi. Jadi dihindari untuk membeli gitu ya. Saya suka beli yang receh-receh adik-adik biasanya kalau adik-adik mau uang jajannya dimasukkan gitu ke saham, biasanya saya belinya yang receh-receh, cari aja yang harganya di sahamnya itu misalkan 100 perak atau misalkan 70 perak, 400 perak, 300 perak itu kisaran 30.000, 40.000, 50.000 itu kita mendapatkan satu lot saham dari suatu perusahaan. Tapi kita mesti analisis dulu. Apakah perusahaan ini memang menguntungkan atau memang perusahaan ini merugi? Jadi kemarin yang adik-adik udah teliti, duh, ini perusahaannya rugi nih. Dia kan terbuka. Kita lihat harga sahamnya benar-benar turun drastis. Harganya di bawah Rp100 untuk per lembar sahamnya. Nah, jadi kalau di situ kita udah nggak potensial lagi nih dia utangnya udah kebanyakan. Jangan-jangan nanti kita boncos gitu ya. Boncos tuh kayak merugi gitu ya. Jadi di situ adik-adik pelajari lagi dari laporan keuangannya setiap mau beli saham gitu. Nah, untuk penilaian saham sendiri gitu ya. Jadi di sini istilah penilaian saham punya arti yang berbeda-beda. Dari nilai nominal saham gitu. Biasanya beli harga satuan yang tadi saya ceritakan. Jadi harga per saham ini berapa? Nah, kita nanti belinya per satu lot, yaitu 100 lembar saham biasanya. Nah, ada juga nilai buku dari suatu saham tersebut, gitu ya. Kita lihat dari modal yang dikeluarkan dari saham yang beredar ini. Nah, ini kita bisa lihat dari aset bersih per saham. Jadi kemarin kita udah lihat adik-adik, kalau kemarin kita udah bahas perhitungan EOI, terus ada perhitungan per lembar saham. Nah, itu adik-adik lihat ketika di monitornya nih, misalkan adik-adik lihat di harga per sahamnya, lembar sahamnya tuh kalau di buku gitu ya. Di buku keuangan dibilangnya itu misalkan 385.
Kemarin kita lihat di saham apa ya, Adikarya kalau nggak salah ya. Nah, hari ini saham Adikarya 400. Menurut adik-adik beli apa enggak? Misalkan di PT Adikarya, di lembar, di laporan keuangannya, harganya 383. Saat adik-adik lihat di pasar, harganya 400. Contoh ya, misalkan. Adik-adik beli apa enggak? Saya mau tanya. Kalau misalkan di PT Adikaryanya laporannya, di laporan keuangannya 383, harga nilai buku sahamnya tersebut. Tapi kalau di pasar 400, apakah adik-adik membeli apa tidak? Nggak apa-apa. Kalau nggak salah juga nggak apa-apa. Coba, menurut pendapat adik-adik, beli apa tidak? Bisa kok di chat. Kalau malu, beli apa tidak? Atau mau ini? Nggak ada yang jawab nih. Satu aja. Beli apa tidak? Untuk misalkan di laporan keuangannya 383, di pasarnya itu 400. Misalkan di aplikasi itu yang adik-adik mau beli itu harganya 400. Menurut adik-adik beli apa tidak? Ayo. Beli yuk. Ah, eh, jawabannya nggak usah dibeli. Makasih Andini. Jadi ketika nanti adik-adik sudah baca, oke, eh, nah Salwa benar, tidak usah dibeli. Nah, terima kasih semuanya. Nah, di sini kita lihat harga buku per sahamnya itu sebenarnya udah dihitung-hitung dari modal yang ada. Kalau adik-adik baca laporan keuangannya kemarin, kan ada tuh di tugas kelompok ya. Nah, itu harganya yang paling bawah itu ada di laporan em, saham kalau nggak salah ya. Nah, itu ada paling bawah, itu adalah per lembar saham harganya sekian gitu ya. Nah, ketika di pasar harganya lebih tinggi dari harga lembar sahamnya, jangan dibeli kalau saran saya. Karena itu harganya lagi tinggi gitu ya. Ini harganya lagi tinggi. Jadi, kalau misalkan harganya di bawah ini gitu ya, di harga laporan keuangannya ini, mending beli. Misalkan contoh, em, kalau lihat Unilever gitu ya. Unilever itu harganya kira-kira per lembar sahamnya itu 4.000 misalkan. Nah, harga saat ini misalkan, contoh ya, saya nggak liatin lagi sih. Misalkan harga saat ini 3.800. Nah, dengan turun gitu ya, ada gambarnya merah. Nah, saran saya untuk ke depannya, karena dia itu, misalkan Unilever itu selalu membagikan dividen, terus kemudian dia itu per lembar sahamnya di pasar itu juga lebih rendah. Tapi adik-adik juga meneliti lagi yang kemarin ya, ada beberapa untuk em, leverage gitu ya. Kemarin juga bagus nggak nih gitu ya. Nah, jadi banyak untuk sebenarnya kalau yang ikut-ikutan cuman beli gitu ya, kita harus teliti lagi. Apakah eh, laporan keuangannya baik gitu ya. Labanya oke, untuk pembayaran utangnya lancar atau hutangnya itu lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, kalau itu juga jangan sampai dibeli gitu. Jadi, kita harus lihat lagi untuk itu gitu ya. Banyak ya ternyata kita nggak cuman untuk pembelian saham itu kita nggak cuma lihat dari satu hal aja, tapi dia ada di buku, kita udah lihat, kita analisis, bisa dari situ juga. Dan dari nilai suatu saham, jadi nilai pasar ini menentukan indeks harga saham gabungan. Jadi kalau adik-adik
FYP terus nih di tempat adik-adik, IHSG lagi naik 9.000 gitu ya. IHSG lagi adain pasar nih lagi tersendiri gitu ya. Nah, itu ditentukan dari permintaan dan penawaran. Nah, kalau dia naik gitu ya, berarti permintaan saham tersebut lagi tinggi. Tapi kalau misalkan merah berarti banyak yang menjual eh, saham tersebut gitu ya. Jadi eh, kemarin tuh Indonesia sempat sebelum pergantian Kementerian Keuangan itu indeks harga saham gabungannya itu benar-benar IHSG-nya benar-benar merah gitu ya. Banyak memang eh, penjualan gitu ya yang tidak dari pihak asing yang tidak lagi mau investasi di Indonesia. Nah, itu juga berdampak merah dengan portofolionya semuanya harga sahamnya juga merah. Dan itu kita bisa lihat lagi dari selain kita lihat di laporan buku keuangan, kita juga lihat lagi juga mengenai politik. Jadi kalau adik-adik yang suka, memang tertarik untuk high risk gitu ya, biasanya per harian, yang murah-murah aja. Saya juga dulu nyobanya cuma 100.000 gitu ya. Coba 10.000, 10.000 atau berapa puluh ribu yang murah-murah. Sehari jual, dapat 10.000, bisa buat beli telur gitu ya. Istilahnya kalau iseng-iseng tapi jangan sampai kebablasan gitu. Jadi adik-adik punya budget tertentu, kalau misalkan rugi ya adik-adik harus stop di situ. Jadi jangan sampai di kalau misalkan rugi gitu ya, jangan ditarik dulu bisa, tapi bisa ngasih dengan apakah dia mendapatkan dividen gitu ya. Kalau misalkan dapat dividen ya udah taruh dulu aja, siapa tahu nanti naik. Nah, contohnya nih, saya lagi pegang Adaro. Turunnya turun drastis. Dari saya beli 3.600 sekarang kemarin tinggal 1.800. Tapi saya taruh aja. Ya udahlah, saya dapat dividen. Toh dia juga dividen tiap tahun gitu ya, 2 kali. Nah, dari situ saya udah balik dividennya, ternyata hari ini dia naik terus, udah ke 2.000 walaupun saya masih merah, tapi setidaknya ada tulisan untuk mendapatkan dividen gitu ya. Dividennya berapa sesuai dengan kerugian saya tersebut. Jadi bisa juga ketika adik-adik rugi taruh hold dulu aja tiba-tiba nanti naik gitu. Nah, tapi kita lama ya itu karena harus menggunakan uang dingin. Sekali lagi harus menggunakan uang yang tidak dipakai. Jadi gitu, jangan pakai uang yang macam-macam ya. Nah, itu uang yang adik-adik tidak pakai sampai beberapa tahun, istilah tabungan yang nggak mungkin dipakai gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nilai fundamental sahamnya. Jadi di mana kita nentuin harga saham yang wajar gitu ya, dari nilai suatu saham. Jadi tidak terlampau mahal. Seperti tadi misalkan kita udah lihat nilai bukunya itu 383. Ternyata harga fundamental saham di aplikasi yang adik-adik ingin beli 400 gitu ya. Jadi ini terlalu mahal untuk dari range yang ini. Jadi jangan dibeli gitu ya. Atau lagi ada seperti kemarin eh kalau adik-adik follow anaknya Pak Menteri Keuangan. Nah, itu dia sering waro-waro nih hari ini gini, hari ini gini. Nah, itu membuat pasar saham yang jadi melampaui harga yang mahal. Jadi itu harus hati-hati karena ada em, apa ya, semacam himbauan karena saat ini turun. Gitu. Jadi tujuan penilaian saham sendiri itu untuk memberikan penjelasan atau bayangan pada pihak manajemen perusahaan. Jadi untuk perkiraan dari nilai saham itu, jadi perusahaan ini tuh kalau di dasar pengambil kebijakan itu dari penilaian saham tersebut. Jadi misalkan saham kita lagi turun nih. Wah, jangan sampai nih saham kita turun gitu ya. Ada pihak manajemen yang memang di laporan keuangannya juga sudah tertulis. Jadi adik-adik harus hati-hati untuk lihat laporan keuangan. Kalau misalkan nggak ngerti, cuman ngikut-ngikut, udah nih di berita ikutin belinya ini. Nah, itu kalau terbejolak ruginya rugi banget adik-adik. Jadi kalau saya main cantik gitu ya. Dimana kita lihat dulu ini oke enggak, kalau enggak bisa ruginya lebih dari 70% gitu ya. Jadi itu harus uang dingin dan adik-adik harus buat bare minimum kerugian gitu ya. Jadi misalkan untung ya udah entar kejualnya di paling tinggi. Misalkan rendah itu ada bare minimum di mana adik-adik mengalami kerugian. Contoh misalkan adik-adik taruh di
kerugiannya saya bisa cuma 1%. Nah, nanti bisa di aplikasi itu langsung terjual ketika harga yang adik-adik beli itu di bawah 1% minus. Misalkan tadi 400. Nah, ini ketika minus jadi minus 1%, itu kan jadi 398 atau 96. Nah, ketika udah di 396 ini langsung di cut loss sama aplikasi tersebut. Jadi hati-hati ketika nanti adik-adik coba karena ini benar-benar di pasar saham itu high risk. Jadi kalau memang sukanya yang slow-slow biasanya taruhnya di emas, terus kemudian cara di deposito gitu ya. Tapi kalau memang yang suka high risk karena high risk high return. Jadi ketika mendapatkan risiko tinggi ya kita juga bisa dapat uang yang lebih besar juga. Jadi di sini saya hati-hati lagi untuk adik-adik. Nah, di sini saya ajarkan untuk nilai buku ya. Untuk penilaian saham sendiri ada 3 jenis penilaian saham. Tadi kita udah bahas ada nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai pasar tuh tadi ya, yang ada diperjualbelikan gitu ya. Jadi ketika adik-adik mau beli, nah itu harga pasarnya tadi. Misalkan contoh di aplikasi saya ada nggak ya? Misalkan contoh saat ini kita bisa lihat. Nah, ini contohnya. Ini ada contohnya Medco Energy. Hari ini di 1510 gitu ya. Hari ini dia turun di 1510. Nah, kita bisa lihat misalkan nih saat ini ya, Medco di 1510. Nah, nanti kita lihat nih nilai buku di laporan keuangannya. Nah, di situ biasanya ada yang di per lembar saham yang kemarin adik-adik udah kita bahas. Mungkin saya bisa lihat tapi karena keterbatasan waktu nanti kita coba lihat lagi kalau adik-adik memang tertarik. Nah, nilai intrinsik itu dari nilai saham yang menentukan harga wajar. Jadi misalkan apakah nilai 1510 ini wajar? Gitu. Apa terlalu mahal? Gitu ya. Kita ada perhitungan untuk arus kas masa depan yang mana ada dividen maupun capital gain. Capital gain itu adalah ketika contoh kita investasi ya ini ya hari ini ya, kan 1510. Nah, kita eh, ternyata pas besok-besok-besok 1 bulan kemudian jadi 1800. Ini namanya kenaikan adanya capital gain gitu ya. Kita harga yang kita beli per sahamnya itu lembar sahamnya 1510, ternyata minggu depan udah 1800 nih. Ini adanya capital gain. Kalau dividen kita bisa lihat dia ada pembagian tiap tahunnya. Jadi tiap tahun ada pembagian dividen nih, dividen. Nah, berapa gitu ya. Nah, itu ada dari keuntungan si perusahaan tersebut. Oleh karena itu makanya kalau adik-adik lihat apakah nih harganya wajar untuk saham ini atau harganya terlalu mahal. Jadi kita bisa lihat lagi dari apakah dia pembagian dividen tiap tahun, kemudian apakah capital gainnya dapat gitu dari kita investasi 1510 nih. Kalau 1510 kan berarti 151.000 untuk per satu lotnya. Jadi apakah nanti ke depannya akan naik atau malah jadi saya merugi? Nah, itu harus tanda tanya atau adik-adik cuma mau trader aja per hari ini terus naik, oh ya udah saya jual. Ya, itu juga bisa. Nah, untuk penilaian saham sendiri gitu ya. Jadi dilakukan beberapa aspek penilaian gitu ya. Dari pertama itu sumber modal yang akan diperoleh perusahaan. Kemarin adik-adik udah saya ajarkan lebih dulu untuk lembar laporan keuangan. Di situ ada sumber modal gitu ya, aktiva tetap, aktiva lancar gitu ya. Nah, itu di situ ada modal. Nah, modal yang diperoleh perusahaan itu bisa kita lihat dari perhitungan-perhitungan yang tugas kelompok kalau nggak salah gitu ya.
Nah, itu bisa adik-adik lihat. Dari rencana keperluan biaya investasi sendiri, adik-adik juga dapat em, lihat ya. Jadi, investasinya berapa, kira-kira adik-adik bakal mendapatkan berapa. Jadi, di situ kalau kita lihat ada investasi di laporan keuangannya, dia itu oke nggak? Nah, terus kemudian biaya perkiraan pendapatan dan biaya investasi itu masuk nggak? Kemarin kan kita udah ngitung semua ya dari 3 laporan keuangan itu. Nah, kemudian laporan neraca lancar tetap enggak atau ada laba atau rugi. Kemarin juga adik-adik sudah dapatkan. Nah, ntar tinggal lihat-lihat lagi aja kalau misalkan adik-adik memang melihat aspek-aspek penilaian yang ada. Kemudian untuk penentuan tipe penilaian investasi. Jadi misalkan adik-adik tipenya lihat, oh ini dia investasinya ternyata banyaknya lebih ke, misalkan ya contoh, kalau Unilever itu kan banyaknya dia buat produk FMCG ya, di mana eh, sabun kita, sampo kita, bahkan teh, kemudian kecap, sambal gitu ya. Mereka investasinya lebih kepada mesin gitu ya. Mesin terbaru atau mungkin investasinya pada pabrik baru gitu ya. Kita harus liatin tipe apakah kita cocok dengan mereka gitu. Nah, itu perhitungannya sama yang kemarin saya ajarkan. Itu semua perhitungannya untuk ketika adik-adik mau menilai beberapa aspek dari saham tersebut. Terus kemampuan perusahaan untuk mengestimasi rasio keuangan. Kemarin juga ada ROI yang kemarin adik-adik sudah hitung. Jadi dari yang sebelum kita dapat, ini sudah di sini tuh adalah fokus-fokus dari penilaian saham tersendiri. Kemudian untuk penentuan, biasanya kita mendekat menurut analisis fundamental. Kalau adik-adik mungkin one day udah nonton beberapa, mungkin udah ada yang jadi apa ya trader atau apapun itu kita lihat adalah pendekatan present value atau nilai saat ini, gitu ya. Nilai saat ini berapa, kira-kira price earning rasionya berapa. Nah, ini kemarin kita udah kita bahas ya, rasionya ada 3, ada rasio leverage, ada em, rasio yang lainnya gitu. Jadi kita lihat pendekatan penilaian saham lainnya juga. Jadi tadi ada pendekatan saham untuk per lembar saham, juga ada keuntungan rugi, laba rugi gitu ya. Sebenarnya dari sini aja kita udah dapat semuanya. Atau juga present value yang kemarin adik-adik kalau lihat rumusnya itu kan misalkan PV sama dengan misalkan N berapa gitu ya. Terus ada pembagian atau perkalian. Nah, itu jadi di situ bisa lihat future value atau present value gitu misalkan kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari yang kalau ini bisa dilihat dari yang pertemuan pertemuan 10 kalau nggak salah. Ya, pertemuan 10 atau pertemuan 11. Jadi bisa dilihat untuk present value-nya gitu. Itu perhitungan yang kemarin itu yang tugas individu. Nah, itu kita bisa dapat pendekatan dengan itu juga. Kira-kira kalau kita invest di sini, kita harus dapat berapa di masa depan? Atau kita udah tergerus dengan inflasi yang ada. Nah, itu bisa dilihat lagi. Nah, untuk pendekatan present value atau nilai saat ini, kita bisa lihat untuk menghitung nilai saham dengan menghitung nilai sekarang. Jadi, tadi ya, misalkan nilai saat ini itu tadi 1.510 gitu ya. Nah, kira-kira masa depan itu berapa? Tuh. Kalau misalkan itu nggak sesuai dengan masa depan, kegerus dengan inflasi, atau dividennya kita tidak dapatkan, nah itu mendingan kita tidak eh, menginvestasi pada perusahaan tersebut gitu. Kemudian untuk peneluan nilai intrinsik itu biasanya PO D1 tambah D2 tambah D3 dan seterusnya. Jadi nilai intrinsik saham pada model diskonsol dividen sama dengan dividen yang akan diterima di masa yang akan datang.
dengan, ini kalau nggak salah dibagi deh. Nih, dibagi dengan 1 ditambah K, tingkat return yang diisyaratkan. Gitu. Saya nggak ngitung ini, tapi kalau mau cari nanti di online bisa ada. Nah, untuk penentuan nilai intrinsik saham itu, jadi pendekatannya sebenarnya saat ini ada beberapa model atau karakteristik yang harus di pertumbuhan dividen tersebut. Jadi ada model pertumbuhan nol, model pertumbuhan konstan, dan model pertumbuhan tidak tetap atau ganda. Jadi kalau ketika adik-adik nih lihat ada dividen yang dibayarkan, udah ada yang pernah dapat dividen? Nah, perusahaan ternyata dividennya malah tidak meningkat, malah berkurang gitu ya, atau sama dari waktu ke waktu gitu ya. Ini adik-adik harus lihat berarti pertumbuhannya adalah nol. Jadi menurut saya ketika dividennya tidak meningkat, tuh sama-sama waktu ke waktu tidak menguntungkan. Nah itu menurut saya tarik aja, saya cari lagi dividen yang memang meningkat dari tahun ke tahunnya gitu. Kemudian untuk model pertumbuhan konstan, biasanya kita lihat berkelanjutan nilai saham itu kita dividennya terus meningkat tanpa batas. Tuh. Jadi misalkan eh, apakah dibayarnya itu tiap misalkan dividennya berkurang nih, tapi ternyata yang tadinya 2 kali jadi pembagian dividennya sampai 3 kali selama setahun, atau bahkan ada yang 4 kali. Saya juga belum nemuin sih. Jadi kalau adik-adik tahu di laporan keuangan itu ada kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4. Nah, itu biasanya per 3 bulan keluar laporan keuangannya kalau perusahaannya memang besar. Nah, itu kalau adik-adik lihat, contohnya saya contohin Unilever karena besar banget dia perusahaannya. Nah, itu di situ dia ada kuartal 1 dia ngeluarin laporan keuangan, terus kuartal 2 per 3 bulan. Nah, di situ kita lihat juga apakah dia ngasih dividen itu tanpa batas atau tidak. Kalau misalkan dia pertumbuhannya bagus gitu ya, berarti pertumbuhannya konstan atau tidak tetap atau ganda. Nah, misalkan perusahaannya ini dari tahun ke tahun bayar dividen dengan tingkat pertumbuhan tinggi, gitu ya. Tapi tiba-tiba rendah. Nah, itu kan kita rata-rata, jadi dia tidak tetap, gitu. Jadi kadang meningkat, kadang turun. Jadi menurut kita adalah itu ada di rata-rata lebih rendah dari sebelumnya, gitu, atau tidak meningkat, gitu. Misalkan 1.000 misalkan, turun lagi, gini lagi, gini lagi. Nah, ini berarti pertumbuhan yang tidak tetap dari suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Kalau ini sama terus, ya berarti pertumbuhannya nol. Kalau konstan, dia meningkat terus, itu pertumbuhannya konstan. Tapi kalau misalkan nggak tetap nih, udah naik, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, berarti nggak tetap. Kita nggak dapat memprediksi hal yang seperti ini. Nah, kemudian untuk present value sendiri gitu ya, kita ada beberapa model untuk aliran secara perhitungan gitu ya. Ada aliran dividen dibagi atas 2 bagian gitu ya. Jadi mana aliran dividen ini dari pertumbuhan yang tetap tadi, sama aja terus. Nah, kemudian eh, tetap dan luar biasa gitu ya. Nah, luar biasa. Dan ada juga nilai sekarang dari aliran dividen luar biasa bagian awal. Jadi tadi yang luar biasa. Nah, di sini ya ada yang tetap gitu. Ada juga yang konstan dan ada yang biasanya ini model yang eh, tidak tetap, atau misalkan kita lihat dengan namanya luar biasa gitu ya. Jadi ini pertumbuhan luar biasa. Nah, jadi tadi kalau kita lihat dari aliran dividen aja bagi 2 bagian gitu ya. Tadi luar biasa gini dan tetap. Dan juga misalkan nilai sekarang dari aliran dividen luar biasa gitu ya.
Dan kita bisa lihat ya, di rata-rata aja adik-adik. Jumlahin semuanya, dividen yang ada, eh, nilai sekarang, apakah dividen itu menguntungkan apa tidak. Tuh. Terus kemudian hitung nilai sekarang dari semua aliran dividen per periode. Jadi kita jumlahin aja semua dividen yang kita dapatkan, misalkan di sini, sini per periode. Apakah dia periode konstan ya udah kita jumlahin aja. Nah, ini ada bagiannya beberapa. Dan juga ada jumlahkan penjumlahan nilai sekarang dibagi dua dari perhitungan aliran dividen. Jadi misalkan misalkan gini, ya kita tinggal bagi aja, bagi dua. Misalkan yang paling rendah sama yang paling tinggi. Nah, ini dapat nilai hasil dijumlahkan terus dibagi dua. Dapat hasil kira-kira dividen per tahun ya, gitu. Oke, mungkin nextnya kita join lagi VidCon-nya ya. Oke, karena less than a minute, kita bisa lanjut lagi. Join lagi ya, pakai link LMS yang sama.